Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan menyelami sebuah cerita petualangan yang luar biasa, diadaptasi dari komik misteri Pulau Terpencil. Bayangkan, apa yang akan kamu lakukan jika sebuah surat tua tiba-tiba datang dan mengubah seluruh hidupmu. Inilah yang terjadi pada Arka, seorang anak laki-laki biasa yang hidupnya mendadak penuh dengan misteri. Suatu sore yang tenang, Arka sedang duduk di kamarnya ketika sebuah surat berwarna kuning kusam menarik perhatiannya. Isinya benar-benar tak terduga. Itu adalah surat dari kakeknya yang sudah lama tiada. Surat dari kakek, gumam Arka pada dirinya sendiri, aneh sekali, padahal kakek sudah lama pergi. Rasa penasaran langsung membuncah di dalam hatinya. Apa isi surat ini? Mengapa baru datang sekarang? Dengan tangan sedikit gemetar, Arka membuka surat itu. Di dalamnya, ia tidak menemukan barisan kata-kata biasa, melainkan sebuah peta misterius. Peta itu menunjukkan sebuah pulau terpencil, tempat yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Di sudut peta, tertulis sebuah kalimat singkat yang membuat jantungnya berdebar kencang. Temukan harta kakek. Harta karun. Benarkah ini? Semua ini terasa seperti mimpi. Sebuah teka-teki yang ditinggalkan sang kakek khusus untuknya. Saat itu juga, Arka menatap keluar jendela. Pandangannya jauh menembus awan, matanya berbinar penuh semangat dan tekad yang membara. Ini bukan sekadar surat biasa, ini adalah panggilan. Sebuah undangan untuk petualangan yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Tanpa ragu, ia memutuskan, ini kesempatan petualangan seumur hidup. Petualangan untuk menghormati kenangan kakeknya dan membuktikan keberaniannya. Tentu saja, petualangan sehebat ini tidak akan seru jika dilakukan sendirian. Arka mengajak sahabat terbaiknya, Maira, untuk ikut serta. Maira, yang selalu penuh pertimbangan, adalah penyeimbang sempurna bagi semangat Arka yang meledak-ledak. Bersama, mereka menaiki sebuah perahu kecil, berbekal peta tua dan keberanian. Lautan biru yang luas terbentang di depan mereka, di bawah langit cerah yang seolah merestui perjalanan mereka. Namun, Maira sedikit khawatir. Lautan bisa menjadi teman sekaligus lawan. Kamu yakin ini aman, Arka? Tanyanya, matanya memandang Cakrawala dengan cemas. Arka, yang keyakinannya setinggi langit, memegang peta itu erat-erat. Kita harus percaya pada peta ini. Maira, jawabnya mantap. Kepercayaan pada peninggalan kakeknya menjadi kompas utama mereka. Perjalanan pun dimulai, membawa mereka semakin jauh dari daratan yang familiar. Langit yang tadinya biru cerah perlahan berubah. Awan gelap mulai berkumpul, menggelayut di atas mereka seperti monster raksasa yang siap menelan perahu kecil mereka. Angin bertiup semakin kencang, dan ombak yang tadinya tenang kini mulai meninggi, mengayun-ayunkan perahu mereka dengan ganas. Tantangan pertama telah datang. Alam seolah sedang menguji keteguhan hati kedua sahabat ini. Perahu kayu mereka terasa begitu rapuh di tengah amukan badai. Arka dan Maira saling berpegangan erat, bahu-membahu menjaga perahu agar tidak terbalik. Air laut yang dingin menerpa wajah mereka, tapi mereka tidak menyerah. Di tengah deru ombak dan angin, Maira berteriak, "Kita harus kuat." Kata-kata itu menjadi mantra, sumber kekuatan bagi mereka berdua. Mereka tahu, untuk mencapai tujuan, mereka harus melewati badai ini bersama-sama. Setelah perjuangan yang menegangkan, badai pun reda. Di kejauhan, siluet sebuah pulau mulai terlihat, persis seperti yang tergambar di peta. Dengan sisa tenaga, mereka mendayung menuju daratan. Akhirnya, mereka tiba. Pulau itu tampak liar dan misterius, dipenuhi hutan lebat yang rapat dan batu-batu karang besar yang menjulang gagah. Arka melompat turun dari perahu dengan semangat yang kembali berkobar. Kita sampai. Ayo cari petunjuknya, Maira. Mereka mulai menjelajahi hutan yang sunyi dan penuh teka-teki. Setiap langkah adalah penemuan baru. Suara burung-burung eksotis dan gemerisik daun menjadi musik latar petualangan mereka. Setelah berjalan lama, di tengah rimbunan semak belukar, Maira menemukan sesuatu yang aneh. Arka, lihat ini, serunya. Di depan mereka berdiri sebuah patung kuno, tertutup lumut dan sulur tanaman, seolah telah menjaga rahasia pulau selama berabad-abad. Mereka membersihkan patung itu dari semak-semak yang menutupinya. Perhatian mereka langsung tertuju pada sebuah ukiran aneh di dasarnya. Itu adalah sebuah simbol yang tidak mereka kenali. Tepat saat itu, seberkas sinar matahari menembus kanopi hutan dan menyinari simbol itu, membuatnya tampak berkilauan dengan cahaya keemasan.
Mereka saling berpandangan. Inilah dia, petunjuk pertama untuk menemukan harta karun kakek. Jantung mereka berdegup kencang, petualangan sesungguhnya baru saja dimulai. Dengan petunjuk dari simbol di patung, mereka melanjutkan pencarian, menyusuri jalan setapak tersembunyi hingga tiba di sebuah tebing batu besar. Sesuai arahan, mereka menemukan celah tersembunyi di balik batu itu. Di dalamnya, tergeletak sebuah peti kayu tua yang sudah lapuk, terikat rantai berkarat. Inikah akhir dari perjalanan mereka? Dengan napas tertahan, Arka dan Maire bekerja sama untuk membuka peti itu. Dan, ini dia, harta kakek, seru Arka dengan suara bergetar karena bahagia. Di dalam peti, bukan hanya emas atau permata yang mereka temukan, melainkan benda-benda kenangan milik kakek, kompas tua, jurnal perjalanan, foto-foto usang, dan surat-surat lama yang menceritakan petualangannya di masa muda. Harta itu ternyata adalah kisah hidup sang kakek. Mereka tersenyum bahagia, memegang setiap benda dengan penuh haru. Maire menatap Arka dan berkata, petualangan ini membawa kita lebih dari sekadar harta. Ya, mereka sadar, perjalanan inilah yang paling berharga. Mereka telah menghadapi badai, memecahkan teka-teki, dan menemukan kekuatan dalam diri mereka yang tidak pernah mereka sadari sebelumnya. Senja pun tiba, melukis langit pulau dengan warna jingga keemasan. Arka dan Maire duduk di tepi pantai, memandangi matahari terbenam yang indah. Mereka tidak lagi memikirkan harta dalam peti, melainkan harta yang mereka temukan di dalam hati mereka. Perjalanan ini mengajarkan mereka bahwa persahabatan sejati, keberanian untuk menghadapi rasa takut, dan kenangan indah adalah harta karun yang paling berharga dan tak ternilai harganya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Cerita ini mengajarkan kita tentang arti petualangan dan persahabatan yang sesungguhnya. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.